Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pernyataan standar akuntansi keuangan 109 mengenai akuntansi zakat dan infak atau sedekah sesuai dengan mind mapping yang telah saya buat. Pertama, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalam PSAK 109. Yang pertama itu ada amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukan dan pengukuhannya telah diatur atas ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mengelola dan menyalurkan dana zakat ataupun infak sedekah. Selanjutnya di sini ada dana amil. Dana amil adalah bagian atas amil yang diperoleh dari dana zakat. Kemudian ada dana infak atau sedekah, dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Selanjutnya ada dana zakat. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Kemudian di sini ada yang namanya mustahik. Mustahik adalah orang atau entitas yang wajib menerima zakat, antara lain fakir, miskin, rikab, mu'alaf, fisabilillah, orang yang terlilit utang, orang yang dalam perjalanan, dan amil. Kemudian di sini ada juga pengertian dari muzaki. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayarkan zakatnya. Kemudian ada yang namanya nisab. Nisab adalah batas harta minimum yang wajib dikeluarkan untuk membayar zakat. Kemudian yang terakhir ada pengertian dari zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzaki sesuai dengan ketentuan syariat kepada mustahik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus ditunaikan oleh muzaki kepada mustahik. Kemudian infak atau sedekah adalah donasi sukarela yang diberikan oleh pemiliknya kepada mustahik. Kemudian ada zakat dan infak sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dan yang terakhir, mustahik itu yang menerimanya memang yang tidak memiliki kebutuhan dasar atau kebutuhan dasarnya memang tidak dapat terpenuhi. Kemudian selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Yang pertama zakat, antara lain penerimaan zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Jadi zakat ini diakui penerimaannya pada saat aset baik itu berbentuk kas ataupun non-kas itu telah diterima. Kemudian ada zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Nilai wajar di sini adalah harta yang diterima setelah menjual suatu aset. Jadi zakat yang diterima dari muzaki itu diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dia diterima berarti dia dalam bentuk kas, dan jika dia berbentuk non-kas maka diukur melalui nilai wajar. Selanjutnya ada jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Jadi jika suatu zakat atau nilai aset zakat itu menurun, maka itu diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil. Kemudian di sini ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Jadi jika penurunan nilai aset zakat ini bisa juga disebabkan oleh kelalaian amil ataupun tidak juga yang disebabkan oleh kelalaian amil. Kemudian di sini ada bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Jadi jika dana zakat itu disalurkan untuk amil, maka dicatat sebagai penambahan dana amil. Kemudian selanjutnya di sini ada dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset
tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, mobil ambulans, sekolah, dan fasilitas umum lainnya diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil, dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Kemudian di sini ada untuk infak atau sedekah. Yang pertama, penerimaan infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika diterima dalam bentuk aset non kas. Selanjutnya ada aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Jadi aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebagai nilai wajar. Selanjutnya ada penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah jika disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Selanjutnya di sini ada penyaluran untuk infak atau sedekah. Nah, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas. Kemudian bagian dana infak atau sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Selanjutnya di sini ada penyaluran infak atau sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak atau sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak atau sedekah yang disalurkan tersebut. Selanjutnya ada penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang atau infak sedekah bergulir untuk tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Jadi jika penyaluran infak atau sedekah itu kepada penerima akhir, maka itu dicatat sebagai piutang infak atau sedekah, maka dicatat sebagai piutang jika itu penyalurannya kepada penerima akhir. Selanjutnya untuk penyajian. Penyajian di sini amil menyajikan dana zakat, dana infak, sedekah atau dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Jadi di sini amil itu menyajikan dana zakat maupun dana infak atau sedekah maupun dana amil lainnya itu secara terpisah di laporan posisi keuangan. Selanjutnya di sini untuk pengungkapan zakat. Nah, amil mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Kedua, kebijakan penyaluran zakat amil dan mustahik non-amil seperti persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat, ada rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Yang kelima, penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. Dan yang terakhir, hubungan pihak-pihak berrelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dana dan jenis aset yang disalurkan, serta persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode tertentu tersebut. Kemudian di sini untuk pengungkapan infak atau sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada
kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerimaan infak atau sedekah. Kemudian kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil. Yang ketiga, ada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Yang keempat ada keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Yang kelima ada hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud dan diungkapkan secara terpisah. Kemudian yang keenam ada penggunaan dana infak atau sedekah berdasarkan pembentukannya terikat dan tidak terikat. Dan yang ketujuh ada hubungan pihak-pihak berrelasi antara amil dan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan, jumlah dana dan jenis aset yang ditentukan, kemudian persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak atau sedekah yang selama periode tertentu. Kemudian tanggal efektif di sini ada pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan. Jadi pengakuan dari akuntansi pengakuan, penyajian, pengukuran untuk infak atau sedekah dan zakat pada PSAK 109 ini diperkenalkan penerapannya setelah tanggal 1 Januari 2012. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Jika terdapat salah-salah kata dan penjelasan yang kurang maksimal atau kurang baik, saya meminta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang telah menonton. Dadah.